murid ini subhanallah atas izin Allah ditakdirkan bertemu. Syafi'i kecil dari Mekah hafal Quran dibawa ke Madinah oleh ibunya. Diantarkan langsung oleh ibunya, usianya 8 menjalan 9 tahun. Lalu kemudian ibunya menitipkannya di majelis ilmu seorang imam besar, seorang ulama terkenal bukan hanya di Madinah saat itu, tapi di seluruh dunia. Namanya Malik bin Anas. Kita butuh konsentrasi sejenak karena ini kisah sangat penting untuk kita mulai kajian kita tentang rezeki. Lalu kemudian dititipkanlah Syafi'i kecil. Nama asli Syafi'i itu Muhammad. Nama ayahnya Idris. Ada dua Muhammad yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Islam, yang harus Anda fahami, yang harus Anda hafalkan, yang harus Anda tahu. Selain nama Muhammad ibni Abdillah, Rasul kita, Nabi kita. Dua Muhammad ini, satu dialah penulis kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kitabnya namanya kitab apa? Sahih apa namanya? Bukhari. Pernah dengar Sahih Bukhari? Semua isi dalam kitab ini tidak ada yang salah. Semuanya hadis yang sudah diuji. Saya S2, S3 di International University of Africa di Sudan, jurusan ilmu hadis. Tidak ada yang meragukan satupun hadis di Sahih Bukhari. Maka dia nomor satu urutan buku terbaik setelah Al-Quran. Terbenar, terbaik. Banyak buku terbaik, tapi belum tentu terbenar. Tapi buku terbenar dan terbaik, Sahih Bukhari. Itu dikarang oleh Muhammad. Yang harus Anda hafal pertama, namanya Muhammad juga. Setelah Rasulullah Muhammad, ayahnya Ibnu Abdillah, maka Anda harus hafal Muhammad bin Ismail. Itu nama asli Al-Bukhari. Dia dinamakan Al-Bukhari bukan karena namanya Al-Bukhari, tapi karena dia berasal dari kota Bukhara di Uzbekistan sana. Maka dia dijuluki Al-Bukhari. Di Makassar kami punya seorang syekh namanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Di Padang ada seorang syekh alim yang hari ini namanya dijadikan masjid oleh gubernur. Waktu itu saya baru ke Padang juga bersama Buya Maheldi. Saya ceramah dan saya dijamu di rumah jabatan beliau, gubernur. Dan alhamdulillah ketika itu kita datang ke masjid yang terkenal dengan Masjid Raya Sumatera Barat. Sekarang nama itu diganti dengan nama Syekh Al-Khatib Al-Minangkabawi. Jadi Al-Minangkabawi karena dia dari Minangkabau. Bisa dipahami? Ada satu lagi. Kalau Bukhari karena dia punya kitab yang sangat terkenal, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari. Maka Syafi'i karena dia punya mazhab yang sangat relevan, fleksibel, luas. Dan karena keilmuannya yang sangat dalam, maka Masya Allah, dia diakui oleh imam mazhab setelahnya, Imam Ahmad bin Hanbal. Dan imam mazhab sebelumnya, Imam Malik bin Anas. Lalu sebelumnya lagi, Imam Abu Hanifah. Maka subhanallah, Asy-Syafi'i ini nama aslinya banyak yang tidak tahu. Dia kira nama Syafi'i itu nama. Tidak. Syafi'i itu punya gelar dari nasab dia, Asy-Syafi'i. Tapi dia, nama aslinya bukan Syafi'i. Nama aslinya adalah Muhammad. Nama ayahnya Idris. Jadi kalau Muhammad bin Idris, kita berbicara tentang orang paling berpengaruh pola fikirnya dalam memahami agama. Itulah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i. Yang kalau Anda wudu, air harus mengalir. Kalau Anda nggak ngalirkan air, maka Anda pakai mazhabnya Malik bin Anas, gurunya Syafi'i. Di Sudan, mazhabnya Maliki. Mazhab Syafi'i adalah mazhab yang paling banyak penganutnya seluruh dunia. Indonesia dengan ratusan juta jiwa, mazhab Syafi'i. Malaysia dengan puluhan juta jiwa. Brunei Darussalam, Mesir, Ad-Daulatul Arabiyatul Misriyah, Mesir dengan sekian juta populasi. Somalia, Mauritania, dan beberapa daerah lainnya, Suriah, dan beberapa daerah lainnya yang menggunakan mazhab Syafi'i. Mazhabnya paling banyak dianut di seluruh dunia. Hafalkan namanya. Ada 3 Muhammad yang harus Anda hafal dalam kehidupan manusia hari ini. Muhammad ibnu Abdillah, Nabi kita, Rasul terakhir. Muhammad bin Ismail yang mengumpulkan Sahih Bukhari, kitab paling fenomenal setelah Al-Quran, paling terbaik dan terbenar. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, mazhab yang paling banyak penganutnya di seluruh muka bumi ini. Teman-teman, saya yakin Anda telah sabar menunggu saya. Saya juga tidak ada kata terlambat bagi saya untuk datang kajian. Hari ini saya datang, ini kajian ketiga saya. Saya bukan dari satu kota. Saya subuh di Shizuoka,
Iya. Jam berapa tadi kita di Osaka? Jam 10 kita ke Osaka. Saya ngisi habis sholat zuhur di Osaka. Gas lagi Shinkansen, bawa koper, tenteng koper, lari-lari demi mengejar tempat ini. Teman-teman, gak ada yang sia-sia. Hari ini Allah yang mempertemukan kita. Kalau saja Shinkansen saya terlambat, maka saya tidak akan hadir hari ini. Dan alhamdulillah tadi waktu kami naik Shinkansen tidak ada orang Jepang yang lompat bunuh diri, sehingga tidak menyebabkan macet. Karena subhanallah, perlu Anda ketahui, saya juga dapat beritanya di Shizuoka. Ada saja orang Jepang yang kalau bunuh diri stres, kata dia, Ustadz, mereka langsung menjemput mautnya. Saya bilang, bagaimana caranya? Dua, Ustadz, naik ke Gunung Fuji, lompat. Atau ada yang lebih cepat, Ustadz. Apa itu? Nungguin Shinkansen, lalu kemudian pas sudah mau lewat, lompat. Saya bilang, kenapa? Supaya nggak kerasa matinya. Tingkat stres ini karena nggak memahami pola pikir rezeki. Izinkan saya memulai dengan cerita Imam Malik dan Imam Syafi'i. Dan Anda bisa sebarkan ke orang-orang Jepang. Termasuk MC-nya nih kayaknya orang Jepang ya? Asli Jepang? Apa orang Indonesia? Asli Jepang. Masya Allah. Bahasa Jepangnya kelihatan. Kayak ini orang bukan orang Indonesia nih. Ini logatnya logat Jepang. Japanis. Bisa bahasa Indonesia nggak? Oh, bisa sedikit-sedikit. Masya Allah. Alhamdulillah. Teman-teman, Malik bin Anas menerima Imam Syafi'i. Ada 3 kejadian penting, tapi yang paling penting tentang rezeki. Kejadian pertama, kepintaran Imam Malik. Saya ingin cerita ketika Imam Malik lagi menjelaskan kitab yang sangat fenomenal. Belum ada Sahih Bukhari waktu itu. Namanya Muwatta Imam Malik. Allahu Akbar. Ketika lagi menjelaskan, Imam Syafi'i main-main ludah. Diginikan tangan-tangannya. Lalu kemudian Imam Malik bin Anas menegurnya. Ya Muhammad. Namanya Muhammad. Ya Muhammad. Belum ada yang mengenalnya dengan Syafi'i. Ya Muhammad, madza fa'alt? Apa yang kamu lakukan? Lalu dipanggillah dia berdiri di hadapan murid-murid senior. Dia paling junior waktu itu, dibawa ibunya. Konsentrasi pertama, dia dibawa oleh ibunya. Maka biasanya ibu-ibu yang bawa anak laki-lakinya sekolah, ke pesantren, kemana. Biasanya anak-anak jadi ulama semua. Banyak cerita seperti itu. Termasuk orang berdiri di hadapan kalian ini. Karena ibu saya maksa saya dari Makassar ke Gontor, Ponorogo. Jauh, tamat SD 12 tahun. Iya. Perjalanan 1 hari 1 malam di laut. Iya. Itu gara-gara ibu juga. Nah, kalau bukan karena perjuangan seorang ibu, ya susah juga kita menjadi seorang yang bisa belajar agama. Karena siapa yang mau belajar agama? Nggak ada dunianya. Begitu kata orang-orang. Kita semua rata-rata mau jadi teknik, mau jadi teknokrat, mau jadi dokter. Karena dianggap itu mendatangkan dunia. Hari ini mohon maaf ya, Ustadz punya banyak duit. Ya. Komisaris di mana-mana. Ya. Alhamdulillah kita punya perusahaan, kita punya CV, kita punya pekerja. Alhamdulillah saya di komisaris Almas Fried Chicken saja, saya punya 2000 karyawan. Iya. Penghasilan saya nggak usah sebutkan berapa digit. Iya. Yang jelas alhamdulillah bisa beli mobil baru 1 di sinilah. Iya. Untuk kemudian kita berikan kepada orang-orang yang bermanfaat, yang ingin dimanfaatkan dalam kebaikan. Tapi Syafi'i kecil ini, subhanallah, ketika dipanggil dia sedang main ludah. Dia sebenarnya tidak bermain ludah dan tidak meremehkan majelisnya Imam Malik bin Anas. Hari itu Syafi'i dipanggil. Dia gemeteran. Lalu kemudian ditanya, "Madza fa'alt?" Apa yang kamu lakukan? Kata Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, "Katabtu syai'an fi yadi." Dia katakan, "Saya nulis pakai ludah saya untuk mengingat apa yang kamu bilang." Dia katakan, "Mana ada tulisan pakai ludah?" Kata dia. "Ma indi waraqah walal qalam walal kitab." Kata dia, "Saya enggak punya paper, nggak punya kertas, nggak punya buku, nggak punya pena." Kata dia, "Saya menulis dengan ludah saya, membayangkan setiap jari-jari saya ini ada tulisan-tulisan apa yang kamu jelaskan." Maka seketika Imam Malik tidak percaya. Lalu kemudian salah seorang murid seniornya menanyakan pada Syafi'i, "Coba diulang." Lalu semua yang dibahas oleh Imam Malik bin Anas, mulai dari awal materi dia sampai akhir materi dia disebutkan dengan hafalan tanpa melihat catatan. Secerdas itu Imam Syafi'i. Dia hafal Quran usia 7 tahun. Kisah kedua, setelah Syafi'i bertahun-tahun bersama Imam Malik bin Anas, maka Imam Malik memanggilnya pada satu ruangan tertentu dengan satu tema yang sangat penting. Mau bertemu berdua, tidak ada yang lihat. Maka Imam Malik bin Anas mengeluarkan uang yang ada di kantong-kantongnya, dinar-dinar yang ada di poket-poket dia. Lalu dia mengatakan pada Imam Syafi'i, "Khudh hadhihi dananir." Ambillah dinar-dinar ini. Laqad intahat ilmi. Pergilah wahai Syafi'i,
Pergilah wahai Muhammad, telah habis ilmu saya. Kebesaran hati seorang guru yang ingin melihat muridnya lebih sukses. Kata dia, ambillah uang dinar ini. Dia biayailah Imam Syafi'i. Pergilah, carilah guru yang lain. Habis sudah ilmu saya. Semua yang saya ajar kau hafal. Kata Imam Malik, semua yang saya ajar kamu hafal. Apalagi? Secerdas itulah Syafi'i. Berkat doa ibunya, perjuangan ibunya. Dan memang keturunan Syafi'i ini orang-orang pintar. Subhanallah. Dia berasal dari, mohon maaf, Palestina. Tanah yang diberkahi. Imam Syafi'i, orang yang sangat-sangat cerdas. Setiap kali dijelaskan sesuatu, hafal. Dan hafalnya kuat, bertahan. Dia hafal Muwatta Imam Malik, bayangkan. Setebal ini Muwatta Imam Malik. Yang saya baca 8 tahun baru selesai di Sudan. Saya 12 tahun dari S1 di sana. 8 tahun kita baca. Baru baca, Imam Syafi'i hafal. Subhanallah. Quran dia hafal. Hadis-hadis Nabi dia hafal. Secerdas itulah Imam Syafi'i. Maka pergilah dia ke Kufah. Untuk menemui siapa? Imam Abu Hanifah. Dan untuk mulai mengajarkan ilmu dari Imam Malik bin Anas. Itu kisah kedua singkat. Terakhir tentang rezeki. Suatu ketika dia jadi ulama, alim, dan menjadi rujukan di Baghdad, di Kufah. Lalu kemudian dia punya pendapat. Dan dia teringat gurunya Malik bin Anas. Kata Syafi'i, suatu saat saya akan kembali ke Madinah untuk menemui guru saya. Untuk memberitahu pada guru saya bahwa selama ini kaidah dia tentang rezeki salah. Apa kaidah Imam Malik tentang rezeki? Kata Imam Malik bin Anas, rezeki itu kamu usahakan atau tidak diusahakan, pasti kamu dapatkan. Saya ulangi. Kata Malik bin Anas. Siapa Malik bin Anas? Guru atau murid? Guru. Gurunya siapa? Imam Syafi'i. Kata Imam Malik bin Anas, rezeki itu kamu usahakan atau kamu tidak usahakan, kalau sudah jadi rezeki kamu, pasti kamu dapat. Yeah. Mengerti gak? Mau diterjemahin baca Jepang gak? Coba terjemahkan. Hah? Mas Fakih mana? Siapa yang bisa terjemahin dia? Takut dia gak ngerti. Kata Imam Malik, gimana? Rezeki, kata Imam Malik, diusahakan atau tidak diusahakan, pasti kamu dapat. Faham? Are you understand? Enggak ngerti. Siapa yang jago Jepang nih? Terjemahin dong. Mas, ayo mas, penting ini. Mas Arif, rezeki, kamu ada usaha atau tidak ada usaha, pasti kamu dapat. Gimana menerjemahkannya? Mbak bisa nggak terjemahin ke dia? Enggak. Gimana Pak bahasa Jepangnya Pak? Rif, coba. Nggak apa-apa, ayo. Rezeki, ajarin saya aja. Rezeki apa bahasa Jepangnya? Rezeki apa ya? Rezeki apa bahasa Jepang? Apa? Rezeki apa rezeki? Yen. Bukan uang. Rezeki itu uang, sehat, kesehatan, semua itu rezeki dari Allah. Hidup. Nggak ada ya, Jepang nggak punya rezeki ya. Jepang nggak kena rezeki. Rezekinya uang ya. Baik. Uang apa? Yen. Mata uangnya apa? Kalau uang apa di Jepang? Bahagian. Oke, kebahagiaan apa? Siawase. Ya kan? Siawase ya, benar ya? Siawase. Kamu usahakan, tidak kamu usahakan, kamu dapat. Ya. Oke. Imam Syafi'i punya pendapat, rezeki diusahakan baru dapat. Kalau kamu tidak usahakan, kamu tidak akan dapat. Dan itu dia buktikan dengan sholat. Dia buktikan dengan ikhtiar. Sampai Allah berikan kepadanya sebuah mimpi. Lalu dia setelah mimpi itu, dia bangun besok paginya. Dia ingin buktikan bahwa menurut dia, ayat Allah yang berfirman. Perhatikan ayat Allah yang dia pakai Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, wa an laisa lil insani, ini kata Allah, dia ambil ayat ini, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak, An-Najm ayat 39-40, tidaklah seseorang mendapatkan sesuatu kecuali sesuai usahanya. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan sesungguhnya usaha itu akan ditunjukkan kepadanya. An-Najm juz ke-27
ayat ke-39 dan ayat ke-40. Do you have Quran in your phone? Okay, please open An-Najm. An-Najm, surah An-Najm. An-Najm it's mean bintang, star, kira. Okay, coba sudah lihat belum? Kalian boleh cek tuh. Apa pendapat Imam Syafi'i? Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Enggak salah. Ya, bagi dia rezeki itu kamu harus usaha. Kapan kamu nggak kerja, kamu nggak dapat rezeki. Ya. Siawase, bahagia. Siawase. Mohon maaf. Bahagian, kebahagiaan kan? Iya. Kalau rezeki apa sih? Nggak ada ya. Ya, agak susah sih karena bahagia itu belum tentu rezeki loh. Dan rezeki itu belum tentu bahagia. Ya, banyak orang dapat rezeki nggak bahagia juga. Ya. Oke, An-Najm, you get it? Rif, siapa namanya? Mafaki. Ki, kau terjemahkan dia. Apa bahasa Jepangnya rezeki? Megumi. Tahu? Apa? Megumi, bukan Megami. Megumi. Terjemahkan. Megumi, kamu kerja, kata Imam Syafi'i, kamu usahakan, rezeki itu kamu kerja, usahakan atau tidak kerja, pasti kamu dapat. Megumi no koto wa shigoto shite mo shigoto shinakute mo zettai kuru. Tidak kerja juga. Ngerti kan? Oke, itu kata Syafi'i. Kata Imam Malik bin Anas, perhatikan. Imam Malik, guru Syafi'i. Syafi'i sensei Syafi'i. Sensei kan guru ya. Hai arigato. Imam Malik punya perkataan, rezeki, perhatikan, rezeki tidak usah dikerjakan. Kalau memang jatahmu, kalau memang milikmu, kamu pasti dapat. Itu megumi no koto wa anato no bun dekimateru dakara mo shinakute mo zettai. Oke. Malik bin Anas Syafi'i. Imam Malik ambil ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di bumi kecuali bagi Allah rezekinya. Surah apa itu Ustaz Fazul? Surah Hud. Coba cek ayatnya Ustaz. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kalau tadi An-Najm 39:40. Coba cek. Awal juz 12 ayatnya Ustaz. Coba cek. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Ayat ke-6. Hud ayat 6. Nah, boleh nanti dicek semua. Apa artinya? Tidak ada yang melata di bumi kecuali bagi Allah rezekinya ditanggung. Have you seen? Where's? Wa ma min dabbah. Ini ada bahasa Jepang juga. Ada bahasa Jepangnya. Ini An-Najm. Oke. Sekarang Hud ayat 6. Hud surah Hud ayat 6. Open please. Hud ayat 6. Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard. Tidak ada yang salah. Maka Syafi'i ingin membuktikan bahwa dia yang benar. Keluarlah dia pagi hari, dia lihat seorang yang sedang memanen kurma, itu mengumpulkan kurma-kurma, memetik dari pohon lalu memanen. Perhatikan. Maka Syafi'i mengatakan kepada dirinya, dalam dirinya, inilah cara Allah memberikan saya petunjuk untuk membenarkan guru saya, bahwa rezeki harus diusahakan. Maka dia sampaikan kepada sang pemilik kebun, wahai Tuan, izinkan saya membantu Anda. Silahkan berikan saya gaji, terserah Anda, dari usaha saya membantu Anda. Sepakatlah mereka bahwa Syafi'i akan diberikan gaji dari usahanya membantu tuan kebun ini memetik anggur. Terjemahkan. Dia nggak ngerti pasti. Nggak apa-apa. Ini orang mu'alaf. Ini mu'alaf kan? Mu'alaf kan? Kelihatan. Coba terjemahkan. Udah nikah belum? Belum. Oh, Insya Allah. Siapa yang mau halalkan, teman-teman? Gimana kalian ini? Aduh. Coba, Rif.
私がいて、そしてブドウの農業、Okay. 農業を働いて、給料は女子の自由 でもらえる。Oke. いくらでももらえる。いくらでも女子の自由に。Oke. Terus dia bawalah anggur itu. Setelah dia petik anggur itu, dia ambillah, dikasihlah dia gajinya oleh tuan kebun itu. Ini gaji kamu, Syafi'i. Coba terjemahkan. Oke. Kemudian dia bawalah upah itu, dia berjalan ke rumah Imam Malik bin Anas. Terjemahkan. Cobalah. Malik bin Anas, guru dia. Sensei. Sensei Syafi'i, Malik bin Anas. Dia ingin buktikan, teman-teman, bahwa gurunya selama ini salah. Begitulah orang, karena dia belajar, bisa saja dia perbaiki gurunya. Betul atau tidak? Maka dia ingin perbaiki bahwa guru, selama ini kamu salah. Bahwa rezeki itu harus kerja. Seperti orang Jepang bilang, nggak kerja nggak happy, gitu kan? Di sini orangnya harus kerja, kan? Iya, subhanallah. Maka saya lihat orang-orang Jepang itu kalau bekerja, masya Allah. Itu waktu saya di Tokyo, orang tuh jalan lihat jam berkali-kali. Militan sekali, profesional sekali orang Jepang dalam bekerja. Dia telah mengamalkan hadis Nabi. Iya. Ahabbul a'mali ilallahi. Iya. An yutqinuha. Amalan yang paling dicintai Allah ketika seseorang itu profesional mengerjakannya. Totalitas. Maka kalau dapat amanah jadi dosen, mengajarlah dengan baik. Jadi pengusaha, jadi hakim, ya, bekerjalah dengan totalitas. Maka ketika dia bawa anggur itu kepada Imam Malik bin Anas, dengan menganggap bahwa rezeki itu harus dikerjakan, dia sampaikanlah kepada Malik bin Anas, wahai guru, telah salahlah pendapatmu selama ini, bahwa sesungguhnya engkau mengatakan rezeki itu tidak perlu bekerja, kalau dia milikmu pasti akan datang kepadamu. Saya sudah buktikan bahwa yang benar adalah rezeki itu wajib dikerjakan. Karena saya alhamdulillah kemarin lewat di sebuah kebun, dia tidak mungkin kasih anggur itu kepada saya kalau saya tidak bekerja. Maka saya bekerja sehingga kemudian orang itu memberikan gaji kepada saya anggur ini. Maka tolong diubah pendapatmu guru. Gimana terjemahannya? Nah, Syafi'i, Malik Sensei ni megumi moral kami ni wa doryoku shinakereba naranai to oshiretai to kagaete masu keredomo sono budo motte kimashita. Mantap ya. Dari body language-nya pas diterjemahnya nih. Kemudian apa kata Imam Malik? Ini perhatikan. Imam Malik, perhatikan, Imam Malik tersenyum. Guru, lihat betapa sayanglah guru itu sama murid. Imam Malik tersenyum, lalu mengatakan pada Syafi'i, wahai Syafi'i, engkau telah menjadi seorang guru yang sangat agung, guru yang sangat mulia. Engkau telah menjadi guru yang sangat cerdas. Tetapi mohon maaf, engkau murid saya, dan guru tetaplah guru, kata dia. Imam Syafi'i heran, lalu kemudian bertanya kepada Imam Malik, apa yang membuatmu begitu yakin, wahai guru, sehingga engkau tidak membenarkan pendapat saya? Dia katakan, Imam Malik mengatakan, dari pagi saya cuma duduk di sini, saya tidak kemana-mana, tapi engkau datang bawakan saya anggur, yang itu menjadi rezeki saya. Maka telah benarlah perkataan saya, bahwa rezeki kalau sudah menjadi milikmu, walaupun engkau tidak usahakan, dia akan datang kepadamu.